Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebelum kita lanjut dengan perayaan Ekaristi, marilah kita sama-sama mendoakan doa pembangunan gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 164. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang remah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuai berkat, agar mantap nada dan suara, tegak lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-19. Dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita kembali diingatkan sekaligus diteguhkan bahwa dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita di dunia ini, sambil mempersiapkan hidup kita kelak dalam kehidupan kekal, tentu
kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan kita. Namun, toh kita diteguhkan sebagai orang yang beriman menghadapi segala persoalan kehidupan ini. Kita tetap harus tabah dan setia sembari sungguh-sungguh menaruh segala pengharapan kita dalam Kristus Yesus Sang Roti Kehidupan. Pada perayaan Kudus ini kita juga ingin bersyukur bersama dengan para pastor yang merayakan ulang tahun imamat yang kedua, Pastor Gregory Gama Liamata, Pastor Gregorius Marlan Daun Alo, Pastor Jaya Hilarius, Pastor Raymond Kahya, Pastor Thomas Tampang, dan Pastor Tirta Fianto Samperoge. Juga lewat Ekaristi ini kita ingin menyatukan syukur dan kegembiraan kita bersama dengan anak kekasih Hazel Santoso yang merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga, dan bersyukur dalam kebahagiaan bersama dengan Ibu Ayah, Angel, dan Iwan Santoso. Juga kita ingin bersyukur bersama dengan Saudara Dave Dominic Panglewai yang merayakan ulang tahun kelahirannya yang ke-21. Juga sambil memohonkan pertolongan dan berkat Allah baginya dalam saat-saat menyusun skripsi. Semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan pada akhirnya boleh selesai dengan baik. Juga kita ingin mempersatukan segala harapan dan kerinduan permohonan kita untuk keselamatan bagi Bapak Paulus Sumadi, karyawan Seminari Anging Mamiri, juga Bapak Yosef Firman Gunanto dan Bapak Lambertus Balik. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti kehidupan yang turun dari surga untuk menghidupi kami dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan yang berasal dari Bapa dan datang untuk menguatkan kami dalam perjalanan hidup. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau telah mengutus Putra-Mu datang ke dunia sebagai roti kehidupan bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman kami kepadanya, agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu, para imam-Mu, Pastor Gregory Gamara Liamata, Pastor Gregorius Marlan Daun Alo, Pastor Jaya Hilarius, Pastor Raymond Kahya, Pastor Thomas Tampang, Pastor Tirta Fianto Samperoge yang merayakan hari ulang tahun imamat kedua hari ini. Engkau telah memilih mereka untuk menjadi imam-imam-Mu dan telah Engkau utus untuk melayani umat-Mu. Engkau pula telah menuntun mereka dengan penuh kasih, memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga sungguh dapat melayani umat-Mu dengan baik. Kami mohon semoga Engkau tetap memberikan mereka kekuatan, kesehatan, agar dapat menjalani tugas perutusan ini seturut dengan kehendak-Mu, menghantar umat-Mu untuk sungguh mengenal kasih-Mu, sehingga semakin banyaklah umat-Mu mengalami kasih dan kelak beroleh rahmat keselamatan-Mu.
Kami juga bersyukur bersama dengan anak kekasih Hasel Santoso yang merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga. Juga bersyukur bersama dengan kedua orang tuanya, Angel dan Iwan Santoso. Juga bersama dengan Saudara Dev Dominic Panglewai yang merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan kepada hamba-hamba-Mu ini, dan melalui keluarga Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada mereka, dan semoga lewat keluarga pula mereka sungguh dapat mengenal kasih-Mu dan pada akhirnya mencari Engkau sebagai sang sumber kehidupan sejati. Tuntun sertai dan berkati pula keluarganya, agar mereka dari hari ke hari semakin bijak dan mampu memberikan teladan dan contoh, serta membagikan kasih yang mereka alami yang berasal daripada-Mu, sehingga anak-anak ini bertumbuh berkembang dalam kasih kepada-Mu. Bagi Dev Dominic Panglewai, kami juga mohon semoga Engkau tetap menuntun dia, khususnya di dalam saat-saat ini di mana ia menyusun skripsi. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan boleh menghasilkan karya tulis dengan baik pula, dan berikan kekuatan, kesehatan baginya, sehingga ia dapat menjalani seluruh proses ini dengan baik pula. Juga kami memohon rahmat keselamatan bagi hamba-hamba-Mu yang telah berpulang ke hadirat-Mu, khususnya bagi Bapak Paulus Sumadi, karyawan seminari Anging Mamiri, juga Bapak Yosef Firman Gunanto dan Bapak Lambertus Balik. Semoga kasih-Mu sungguh Engkau nyatakan bagi mereka, Engkau ampuni salah dosa mereka, dan Engkau layak pantaskan masuk dalam kerajaan-Mu menikmati kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka, mendampingi dan meneguhkan hidup iman mereka. Semua ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya, betapa sedapnya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang ditindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu ketika kita hidup di dunia ini, tidaklah mungkin kita mengharapkan hidup di dunia ini tanpa makan minum. Ketika saya bertugas di salah satu paroki di daerah, ada cerita, bukan cerita omong kosong, tapi ini cerita atau kisah yang benar yang saya dengar tentang bagaimana seorang hamba Allah, hamba Tuhan, yang karena percaya akan segala penyertaan Allah, lalu ia memutuskan untuk berpuasa tanpa makan, tanpa minum. Maksudnya berpuasa selama 40 hari sebagaimana yang juga telah dilakukan oleh Yesus. Berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan karena ia yakin, ia percaya bahwa kalau ia melakukan itu sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, pasti ia akan ditolong oleh Tuhan. Pasti akan mengalami seperti Yesus. Jadilah ia berpuasa. Hari pertama, kedua, ketiga masih lolos. Hari ketujuh sudah mulai tak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa. Dan hari ke-10
akhirnya meninggal. Dan kesaksian teman-temannya sebagai hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa ia telah berhasil Ini suatu dalam refleksi iman saya mendengar cerita itu, karena umat kemudian menceritakan bagaimana dengan itu pastor. Apakah dia sungguh-sungguh beriman atau bagaimana? Lalu saya katakan, ya, soal beriman itu urusan orang dengan Tuhannya, bagaimana ia percaya. Tetapi kadang-kadang cara mempraktekkan iman orang itu seringkali keliru. Kadang-kadang orang mengatakan dia beriman, tetapi sesungguhnya ia mencobai Tuhannya. Lalu saya katakan, ya, kalau saya dalam pandangan atau terang iman saya, tentu ia mempraktekkan imannya secara salah, secara keliru. Betul bahwa ia percaya kepada Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa yang akan mengatur seluruh kehidupan kita. Tetapi bukankah bahwa sejak penciptaan Allah itu sudah memberikan kuasanya kepada kita untuk dapat mengatur apa yang bisa kita atur, menguasai apa yang bisa kita kuasai. Dan termasuk ketika kita hidup di dunia ini, kita dapat mengatur, menentukan apakah hidup kita secara jasmani ini bisa hidup atau tidak. Itu kita yang atur, bukan soal Tuhan lagi yang atur soal hidup jasmani kita, mau makan atau tidak, ya kan? Dan semuanya itu telah diatur oleh Tuhan bahwa itu dapat kita jalani, itu dapat kita lakukan. Tapi kalau kemudian karena kita yakin, kita percaya bahwa dan berteladan pada Yesus bahwa Yesus saja berpuasa tidak mati kok. Kalau kita juga percaya kalau berpuasa pasti kita tidak mati. Nah, raga kita ini raga duniawi, raga jasmani, membutuhkan hal-hal yang duniawi, yang jasmani. Maka kalau kita tidak makan, kita tidak minum, raga kita ini pasti mati. Itu saja, sudah logikanya saja begitu. Kalau saja itu kita tidak mau tahu, kita tidak mau paham, nah bagaimana Allah mau kasih paham kita lagi dengan cara-cara apa lagi Tuhan kasih tahu kita. Ini suatu praktik atau cara-cara hidup yang keliru tentu saja dalam hidup beriman. Ya, kita tahu dalam kehidupan para biarawan-biarawati, bahkan ada yang sangat keras puasanya. Tetapi puasa bukan berarti tidak makan, tidak minum. Tetap makan dan minum, tetapi mengurangi. Dan puasa itu tentu saja pertama-tama dimaksudkan supaya orang semakin menyadari kehadiran, kasih dan kuasa Allah, dan bagaimana kasih kuasa Allah itu diwujud nyatakan di dalam suatu tindakan yang benar dan bijak. Itulah kemudian tujuan orang sungguh-sungguh mau berpuasa, tetapi bukan tanpa makan, tanpa minum. Karena tubuh kita ini pasti ada batasnya, sampai kapan tidak diberi asupan makanan, minuman, pasti akan berhenti. Dalam bacaan pertama kita dengarkan seorang nabi yang diutus Allah, Nabi Elia, tentu diutus untuk mewartakan kabar sukacita.
Namun Nabi Elia mengalami suatu keputusasaan. Dan ketika mengalami keputusasaan, baginya tidak banyak pilihan. Ia kecewa, ia patah semangat, dan kemudian ia bermaksud untuk menyerahkan kembali semuanya kepada Allah, tugas perutusannya. Kalau tadi dikisahkan bahwa Elia itu masuk ke padang gurun sehari perjalanan, dalam renung-renungan saya hitung-hitung, kalau orang jalan 1 jam saja itu ya paling 4 kilo maksimal 5 kilo kalau jalan biasa ya. Nah kalau 1 hari berarti dikali 5 kilo atau 4 kilo dikali 12 kurang lebih 48 kilo ya. Pergi menyendiri, berkeluh kesah kepada Tuhan, kepada Allah tentang tugas perutusannya yang baginya ia rasa tidak berhasil atau gagal, dan ia merasa bahwa ia tidak lebih baik daripada nenek moyangnya, dan kemudian ia ingin mengembalikan segala tugas perutusan itu kepada Allah dan ingin menyerahkan hidupnya kepada Allah kembali. Nah, tetapi justru dalam situasi seperti itu ternyata Allah tidak membiarkan dia untuk berputus asa. Allah kemudian dikatakan atau dikisahkan dalam bacaan pertama tadi bahwa menyediakan baginya makanan yang tentu saja disiapkan dengan caranya sendiri. Meskipun demikian, bahwa Elia itu melihat hal seperti itu sebagai hal yang tentu baginya tidak ada lagi gunanya. Ia sungguh-sungguh ingin menyerah, tetapi lihatlah bagaimana Allah dengan caranya mengutus malaikatnya untuk meyakinkan kembali Elia untuk mau terus berjuang mewartakan kabar sukacita, dan karena itu ia harus memberi kekuatan kepada tubuhnya yang sudah lemah ini tuh karena tidak makan dan tidak minum. Ia harus makan supaya ia kuat untuk dapat melanjutkan seluruh tugas perutusan yang dipercayakan Allah kepadanya. Dan setelah itu dikatakan bahwa setelah ia makan roti dan minum, ia kemudian bangun dan dikatakan berjalan 40 hari 40 malam lamanya ke gunung Allah. Untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan suatu energi yang luar biasa. Dan kadang-kadang ketika kita kekurangan energi, ketika kita merasa gagal, putus asa, kecewa, kita tidak ingin melanjutkan perjalanan sampai pada tujuan. Tetapi yakin dan percaya bahwa sebagaimana pengalaman Nabi Elia, ia dituntun oleh Allah dan dia diberikan kekuatan sehingga ia dapat sampai ke gunung Allah sebagai tujuannya, yakni gunung Horeb. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang dikisahkan dalam Injil hari ini, bagaimana Yesus tampil sebagai roti yang turun dari surga, yang tentu menjadi bekal, menjadi semangat, menjadi daya dorong bagi setiap orang yang percaya untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Bukankah Yesus menegaskan dalam Injil bahwa siapa yang percaya
ia akan beroleh kehidupan kekal. Tujuan kita beriman adalah kehidupan yang kekal. Dan untuk sampai ke sana bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, bukan sekedar kita mengatakan saya percaya, saya beriman, lalu otomatis kita beroleh atau sampai pada kehidupan yang kekal. Tentu bukan. Yesus menegaskan dalam Injil hari ini, dan kepercayaan itu adalah sungguh-sungguh menyatu dengan Kristus, sang roti kehidupan. Roti yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Dalam kehidupan kita, dalam seluruh perjuangan hidup kita, kita mesti menyatu dengan Kristus, yang dalam bahasa Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi, kita harus hidup di dalam kasih seperti Kristus. Nah, kalau kita makan roti kehidupan, roti yang turun dari surga itu mestinya berwujud dalam suatu tindakan kasih dalam kehidupan kita, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kutipan sabda-sabda Allah yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa ke-19 ini, kita sungguh-sungguh semakin diteguhkan kembali di dalam segala kelemahan, kelesuan kita, keluh kesah, kekecewaan, kegagalan kita, untuk terus memberi semangat, memberi kekuatan kepada diri kita untuk berjuang, memperjuangkan kehidupan, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan yang akan kita tuju sebagai orang-orang yang percaya, yakni kehidupan yang kekal. Mari kita teguhkan harapan dan kerinduan kita ini dengan menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Yesus Kristus yang telah mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dialah rezeki di perjalanan bagi semua orang yang mencarinya. Maka marilah mengatakan kepadanya, tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggalkan gereja karena tidak senang dengan tata ibadat gereja, dan bagi mereka yang melepaskan diri dari gereja karena gereja tidak memenuhi harapan mereka, semoga mereka yang kecewa kepada gereja menyadari bahwa gereja tetap terdiri dari manusia dengan segala keterbatasannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang mencari Allah namun merasa bahwa Allah terlalu jauh, semoga kami menjadi jalan yang menuntun mereka kepada Kristus.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang telah ditinggalkan oleh sahabat atau kaum kerabat, bagi mereka yang berjuang untuk tetap setia pada janji perkawinan atau panggilan hidup mereka, semoga Kristus yang setia menjadi roti kesetiaan dan kekuatan bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan cacat, bagi mereka yang sebatang kara atau gagal dalam kehidupan, semoga mereka bertemu dengan orang Kristiani sejati yang memberi mereka dorongan dan semangat untuk percaya bahwa Allah tetap mencintai manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan pula saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan para pastor yang merayakan hari ulang tahun imamatnya, Pastor Gregory Gamaralia Mata, Pastor Gregorius Marlan Daun Alo, Pastor Jaya Hilarius, Pastor Raymond Kahya, Pastor Thomas Tampang, Pastor Tirta Vianto Samperoge. Bapa yang maha baik, Engkau telah memilih dan menabiskan hamba-hambamu ini menjadi imammu dan telah mengutus mereka ke tengah-tengah umatmu pula untuk mewartakan kasih dan sabdamu. Semoga mereka Engkau kuatkan, Engkau beri kesehatan, agar mereka sungguh mampu menjalani tugas perutusan ini dengan baik. Bagi keluarga mereka yang senantiasa mendukung dan juga mendoakan mereka dalam hari yang berbahagia ini, tuntun dan dampingi pula mereka dalam seluruh kehidupan mereka, dalam tugas pekerjaan dan keluarga masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, khususnya bagi anak terkasih Hazel Santoso yang merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga, dan juga saudara Dave Dominic Panglewai yang merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Syukur dan pujian kami aturkan kepadamu, ya Allah, bersama dengan hamba-Mu anak kekasih Hazel Santoso dan Dave Dominic Panglewai, yang telah Engkau tuntun dengan penuh kasih dalam kehidupan mereka hingga saat ini. Sembari tetap memohon kepadamu agar Engkau menyatakan kasih-Mu pula dalam seluruh perjuangan hidup selanjutnya, khususnya dalam pendampingan, penyertaan, pemeliharaan dari orang-orang yang mengasihinya, terlebih dari kedua orang tuanya, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat bertumbuh dengan baik dan semakin mengenal kasih-Mu dalam kehidupan di dunia ini. Dan terlebih bagi Dave Dominic Panglewai yang saat-saat ini sedang menyusun skripsi, semoga ia Engkau tuntun, Engkau sertai, Engkau beri kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat menjalani seluruh proses penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar, dan boleh menghasilkan hasil karya yang baik pula, khususnya untuk membantunya dalam memperkembangkan kehidupan, terlebih ilmu pengetahuan yang sementara ia tuntut untuk menjadi bagian dari kehidupannya dan untuk ia dapat pakai membantu sesama di dalam kehidupannya.
Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berhadapan dengan masalah-masalah kami sendiri serta masalah-masalah orang lain di sekitar kami merasa kecil dan tak berdaya. Jadilah roti yang memberi kekuatan bagi kami semua, supaya hati kami berbelas kasih, cinta kasih kami hangat dan tulus, serta pelayanan kami setia sampai melupakan kepentingan kami sendiri, sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 228. Bawalah persembahan nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Mengaplah kesanang kebulangan sederet dirimu dan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan bulan mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Kita siapkan kudus Mada Bakti 253. Kepada Allah selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami, jadikanlah roti dan anggur persembahan kami ini sebagai rezeki surgawi bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi
dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, setidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Aku percaya
Mari kita bersama-sama memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa, pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustacheus, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami, baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama, maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi seluruh tugas tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Amin. Allah berjumpa yang dicari, Allah bersua yang dinanti. Harapanku dan kini berseri, tuahan kabar kini berarti. Laju berlayar ke samudra,